Coba suruh mundur. Ya. Mana? Kecuali itu tukang pancing nggak bisa maju. Nyemplung dia. Oke, Mas Oke. Revin boleh disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semua, terima kasih atas kehadirannya sebagaimana biasanya. Dan ini adalah pra peradilan yang keempat. Yang pertama kita menang, yang kedua kita dinyatakan kalah, yang ketiga sebenarnya tidak kalah. Yang ketiga tidak kalah, ya, karena dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, tetapi yang kedua juga sebenarnya kita tidak kalah karena substansinya tidak dibahas sama sekali. Nah, ini yang keempat ini sejatinya kita akan menyampaikan permohonan ini, membacakan permohonan yang terkait dengan pencekalan Mas Roy. Kita tahu bahwa sejak Mas Roy diperiksa dengan Dr. Tifa serta Rismon waktu itu pada tanggal 13 November 2025, kemudian dilakukan tindakan pencekalan dan sampai sekarang tidak jelas, itu seperti gray area. Sayangnya Mas Roy tidak coba-coba keluar negeri. Tetapi saya tidak tahu apakah paspornya sudah disita atau tidak, ya. Tetapi intinya kalau mau melintasi batas negara itu pasti masih ada problem. Nah, kami tadi mau menyampaikan petitum seperti ini, ya. Ini telah diterima berkas permohonannya pra peradilan pada tanggal 30 Juli. Jadi kalau sekarang tanggal 7 Agustus sebenarnya sangat proper ini, ya, kami menyampaikannya. Dan lagi-lagi kemudian turut termohon membuat persidangan ini harus ditunda 1 pekan, dan itu mekanisme hukum acaranya. Jadi kalau salah satu pihak termohon dan turut termohon tidak hadir, maka kemudian akan dipanggil lagi secara patut, secara layak, dan kemudian sidang akan ditunda ke pekan depan, mungkin Jumat pekan depan, dan kalau seandainya tetap tidak datang, sidang akan dilanjutkan tanpa kehadiran pihak yang tidak datang tersebut. Saya tidak tahu bagaimana kalau yang tidak datang adalah termohon. Karena dia udah datang sekarang, kan, ya akan dipanggil secara patut lagi dan ditunda lagi. Tapi kalau turut termohon seperti kemarin, mereka menyatakan tidak datang dan ternyata ada surat bahwa kalau mereka dibutuhkan datang, mereka akan datang, tapi sikap mereka tidak datang karena mereka tidak memiliki relevansi yang sangat langsung, ya, terhadap kasus ini. Cuma kenapa kami jadikan turut termohon, karena itu adalah mekanisme yang memang berlaku dalam pra peradilan. Jadi pihak penyidik dan pihak kemudian penuntut itu menjadi satu paket dalam pra peradilan. Nah, adapun yang kami minta, ya, saya bacakan, ya, nanti Mas Roy tambahkan. Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan CQ yang mulia Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan mengadili permohonan pra peradilan aku agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pra peradilan dari pemohon untuk seluruhnya, itu biasa, ya. 2. Menyatakan bahwa pemohon adalah pemohon yang beritikat baik. 3. Menyatakan bahwa tindakan pencekalan terhadap diri pemohon yang dilakukan oleh termohon berdasarkan surat keputusan Kapolri nomor Kep 1893/12 Romawi /2025 tanggal 10 Desember 2025 tentang pencegahan dalam perkara pidana yang terhitung sejak 11 Desember 2025 sampai dengan 11 Juni 2026, Jungto, surat nomor IMI.GR.03.04/1204 tanggal 11 Desember 2025 perihal penarikan sementara paspor RI atas nama KRMT Roy Suryonoto Diprojo adalah tindakan pencekalan, adalah tidak sah. Ya, adalah tindakan pencekalan dan itu adalah tidak sah. Walaupun kemudian kita juga merasa aneh, ya, dengan surat ini, karena secara de facto pencekalan itu sudah disebutkan ketika Mas Roy selesai menjalani pemeriksaan pada tanggal 13 November. Tapi kemudian di sini baru tanggal 11 Desember. Ya. Oke, jadi itu, ya. 4. Menyatakan bahwa pencekalan atas diri pemohon berdasarkan surat keputusan Kapolri nomor Kep /1993/12 tanggal 10 Desember 2025 tentang pencegahan dalam perkara pidana yang terhitung sejak 11 Desember 2025 sampai dengan 11 Juni 2026 adalah telah kadaluarsa dan tidak berlaku lagi, ya. Karena tidak jelas pernyataannya sesungguhnya. Makanya Mas Roy nanti coba-coba ke Singapura. 5. Menyatakan bahwa penetapan tersangka atas diri pemohon adalah tidak sah oleh karena telah terjadi cacat formil dan cacat material dan atau telah terjadi maladministrasi oleh karena telah mencampur adukan rezim
hukum KUHP lama dan KUHP baru untuk perbuatan sejenis sehingga harus dinyatakan batal demi hukum. Jadi ini ada menyasar penetapan tersangka juga ya. Kita mintakan juga. Menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah oleh karena melanggar putusan MK nomor 130 garis miring PUU strip 13 garis miring 2015 tanggal 11 Januari 2017 jungto pasal 60 ayat 1 KUHP baru sehingga harus dinyatakan batal demi hukum. Kemudian menetapkan surat ketetapan nomor STAP garis miring S strip 4 garis miring 1899 garis miring 11 garis miring 2025 garis miring Ditreskrimum Polda Metro Jaya tentang penetapan tersangka tanggal 7 November 2025. Satu ya. Dua, surat nomor B garis miring 7475 garis miring 3 Romawi garis miring res titik 1 titik 14 titik garis miring 2026 garis miring Ditreskrimum tanggal 30 Maret 2026 perihal pemberitahuan perubahan penerapan pasal. Surat perintah penyidikan nomor SP titik sidik garis miring 94 garis miring 1 Romawi garis miring 2026 garis miring Ditreskrimum garis miring Polda Metro Jaya tanggal 15 Januari 2006 dan juga surat perintah penyidikan nomor SP titik sidik garis miring 1043 garis miring 3 Romawi garis miring 2026 Ditreskrimum garis miring Polda Metro Jaya tanggal 30 Maret 2026 dibatalkan. Ini inti pokoknya ya. Kemudian menyatakan turut termohon agar patuh dan tunduk pada putusan peradilan aku, makanya pentingnya turut termohon memulihkan harkat, martabat dan nama baik pemohon seperti keadaan semula, kemudian membebankan ongkos perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku, atau kalau Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan CQ yang mulia, Hakim Tunggal yang menerima dan memeriksa permohonan pra peradilan perkara aku berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ex aku et bono. Hormat kami kuasa hukum ya, Refli Harun, kemudian Yaya Satya Nagara, Ristan DP Simbolon, Erdiana, Abdul Ghafur Sangaji, Meti Nurhalisa, Soraya, Miracle. Ini bahasa Inggris miracle gitu ya, tapi miracle ya jangan-jangan ini. MAAS Sihombing, Najmi Salsabila, Afandi Budi Arianto, Hilda Waroka. Itu ya kawan-kawan semua ya. Dan sayang sekali kami tidak bisa membacakan secara keseluruhan, tetapi itulah bagian terpenting atau petitum yang kami mintakan. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan sedikit dulu, silakan. Ya. Bang RH, silakan. Ya. Bang Yasena. Yang menggunakan simbol RH. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil aku Yasena, walaupun di bajunya ada RH. Ya. Baik, mungkin tadi sudah dibacakan sama rekan kami Bang RH yang sebenarnya. Saya hanya menekankan aja, kalau memang tadi terkait dengan masalah sprindik itu dibatalkan ada 2, kemudian SPDP juga tidak sampai kepada klien kami, otomatis status tersangka juga menjadi tidak jelas, maka status tersangka di sini juga harus dibatalkan, ya. Jadi terkait dengan itu juga akan tersambung lagi dengan masalah pencekalan. Apa hubungannya kalau status tersangka sudah dibatalkan, sprindik 2 sprindik juga udah tidak berlaku lagi, SPDP sudah tidak sampai dan dibatalkan semua. Berarti semuanya udah clear. Tidak ada lagi sini tersangka, berarti klien kami KRMT Roy Suryono Todi Projo bukan lagi sebagai tersangka, seperti begitu, ya kan? Nah, inilah yang perlu kita lihat. Nah, SPDP ini juga ada putusan MK 130. Jadi terkait dengan sprindik, SPDP itu harus sampai ya kepada terlapor, kepada kami juga selaku tim lawyernya ya, kepada JPU juga, tapi nyatanya tidak ada gitu loh. Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Maka tadi bilang ada maladministrasi, berarti ada sesuatu yang salah yang tidak sampai. Kalau itu terjadi berarti bertentangan dengan putusan MK 130. Ini yang harus kita perhatikan bersama ya. Waspada. Jadi terkait dengan SPDP ini harus betul-betul, jangan sampai kita dianggap upaya mengkriminalisasi. Nah, ini sebetulnya nggak enak didengarnya. Tapi kalau itu terjadi, ya itu terjadilah sudah. Ya bahasa itu. Tapi kalau memang kita ikut sesuai aturan, sesuai KUHP, ikuti juga dengan putusan MK yang berlaku, insya Allah semua akan berjalan dengan baik dan tidak ada lagi hal-hal yang bertabrakan atau hal-hal yang tidak bagus terhadap masyarakat warga negara Indonesia, terjadi kriminalisasi seperti ini. Mudah-mudahan ini jadi contoh ke depan dan ini semoga ini yang terakhir dan ke depannya polisi akan lebih baik bagaimana caranya melaksanakan suatu penyidikan secara baik dan benar.
Saya rasa itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau mantan polisi itu ya begitu. Ada lagi? Jadi kawan-kawan semua ya, Ya. jangan heran ya. Oke. Kita tidak mempermasalahkan aspek materialnya ya. Aspek material itu ya pasal-pasal ya. Jadi yang kami permasalahkan aspek formilnya ya. Jadi SPDP yang tidak sampai dan lain sebagainya. Nah, kalau aspek formilnya ini kemudian tidak sampai atau tidak jelas, maka kemudian berpengaruh kepada prosedur penetapan sebagai tersangka. Jadi banyak jalan menuju Roma, kira-kira begitu ya. Jadi kami menguji satu-satu, soal berhasil atau tidak itu soal lain. Tetapi intinya kita menguji satu-satu, apakah hukum dijalankan dengan sebenar-benarnya dan sesungguh-sungguhnya. Silakan. Siapa lagi? Terima kasih. Jadi tadi udah disampaikan oleh Bang RH dan Bang Yaya poin-poin Yasena. Bang Yasena bahwa pra peradilan kita hari ini sebenarnya ada 3 poin ya Bang ya. Pencekalan, tadi pencekalan udah disampaikan oleh Bang Yaya, Bang RH. Kemudian masalah sprindik tadi udah disampaikan oleh Bang Yasena. Dan yang ketiga sebenarnya ada pemberitahuan penerapan pasal yang baru oleh penyidik. SPDP. Itu tentang apa? Adalah pemberitahuan bahwa ada 2 pasal KUHP lama dan KUHP baru. Artinya di sini ada dua rezim yang berbeda, yaitu KUHP baru dan KUHP lama. Itu dinyatakan dia akan melakukan perubahan penerapan pasal terhadap pasal-pasal yang dikenakan kepada Pak Roy. Tapi kalau nggak salah tanggal 30 Maret itu ya. Iya, 30 Maret. Tapi setelah tanggal 30 Maret sampai dengan pemberitahuan kepada JPU ya, artinya penuntut umum, kita tidak pernah disampaikan. Itu seharusnya kita disampaikan juga dari penyidik kepada pemohon. Nah, inilah yang kita masuk salah satu poin dari 3 tadi, pencekalan dan surat sprindik ya, 2 sprindik yang tanggal 15 Januari dan 30 Maret 2026 tidak pernah disampaikan kepada terlapor. Dalam hal ini ada putusan MK tadi sudah disampaikan, putusan MK 130 harus wajib disampaikan kepada terlapor. Nah, gitu. Kalau tidak penetapan tersangkanya tidak batal. Gitu. Itu mungkin poin-poinnya ya Bang ya. Oke. Ya, ada lagi mau tambahan. Mas Roy mungkin. Ya dulu sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi untuk yang sekian kali, terima kasih kita mewakili dari tim lawyer atas kehadiran, kebersamaan yang hari ini sudah dihadiri oleh para pers ya. Terus para YouTuber, terima kasih terus membersamai kita, dan mungkin intinya adalah dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bung RH tentang petitum tadi, itu memang hal-hal yang memang kita sampaikan. Dan kita berharap dari petitum itu dikabulkan oleh majelis. Ya, jadi harapan kita semua adalah apa yang kita perjuangkan hari ini, dari yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, ya hari ini insya Allah mudah-mudahan diterima oleh majelis, bukan oleh majelis, tapi oleh hakim tunggal hari ini. Terima kasih untuk sekiannya, Pak Roy mungkin. Oke, silakan Mas Roy. Oke, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar kata Bu Soraya. Jadi sekali lagi terima kasih atas kehadiran semua dari kawan-kawan ya gitu, termasuk dari pers, dari media, dari politik entertainment ya gitu. Bukan infotainment lagi, sekarang infotainment udah berubah jadi politik entertainment ya gitu. Karena isinya kayak infotainment lagi, dan juga para YouTuber juga semua yang sudah hadir semenjak saya tahu, semenjak ada yang tadi jam 8 ya, Bang Refli udah hadir jam 8 tadi ya, setengah 9 bersama-sama dengan saya ada, dan kita nunggu sampai setengah 10 lebih sampai jam 9.40, dan kemudian ternyata nah ini yang paling penting ya gitu, kami tidak menunda-nunda persidangan. Siapa yang menunda-nunda persidangan? Tentu teman-teman bisa lihat ya, sudah ditunggu tadi berkali-kali, pintu dibuka, dilihat lagi, diintip lagi, gak hadir, diintip lagi gak hadir, kemudian tadi ditanyakan hadir tidak, ternyata tidak ada surat. Ini yang kedua kalinya ya, ini bukan lagunya Raisa ya, kedua kalinya, tapi ini yang kedua kalinya ya, turut termohon tidak hadir pada sidang yang pertama, sehingga membuat sidang ditunda sampai 1 pekan ke depan, tanggal 12 Agustus. Jadi jelas 14 ya, maaf saya koreksi, 14 Agustus. Jadi siapa yang menunda-nunda jelas ya, bukan kami yang menunda. Jadi kalau nanti, kemarin juga ada putusan dari pra peradilan yang ketiga bahwa kami harus mengajukan pihak lagi, padahal harusnya
pengajuan dari pihak itu harusnya dimohonkan oleh termohon. Jadi harusnya adalah Kementerian Keuangan itu dimohonkan oleh termohon. Ya, karena kami tidak bisa bayar, harusnya dari bendahara. Karena itu sebenarnya tidak dimohonkan, harusnya itu tidak bisa kemudian dikeluarkan satu asumsi dari hakim tunggal. Tapi kita tidak akan nilai hakim, ya. Kita ikuti saja karena kurang termohon, kita tambahi termohonnya. Ya, jadi itu akan dilakukan lagi. Jadi itu nanti pasti akan kita daftarkan dan pasti akan mundur lagi. Jadi jangan kemudian ditanyakan Roy Suryo dan tim hukumnya mundur prapit lagi, enggak. Karena memang mereka lah yang kemudian menunda-nunda. Satu, membuat kurang termohon. Yang kedua adalah hari ini tidak datang turut termohonnya, sehingga itu yang membuat ditunda. Tapi penundaan itu tentu ada hikmahnya. Ya, insya Allah minggu depan itu kita juga akan bisa bersama-sama membersamai, ya, support untuk dua pejuang sekaligus. Yang pertama Dr. Tifausia Tiasuma yang akan melakukan pra-peradilan juga di sini, ya, pada tanggal 12. Ya, makanya saya tadi agak confused ya, tanggal 12. Dan minggu itu, hari minggu depan itu, ya, itu juga sudah ada jadwal untuk pra-peradilan salah satu pejuang YouTuber kita, Babe Aldo, yang akan ada di Kalimantan Selatan. Dan itu kalau nanti sudah dimulai, ya, ada dari tim Tokham juga yang akan ke sana, termasuk salah satu ahlinya, dan juga saya akan menjadi saksi yang ada di Kalimantan Selatan untuk kemudian membersamai. Jadi itu yang paling penting ya. Jadi hari ini kami tidak menunda-nunda, tapi penundaan ini akibat mereka. Jadi kalau kemarin ya itu hakim tunggal itu yang memunculkan joker, ya. Nah, jadi hari ini justru saya bilang kemarin harusnya ada Jack yang muncul. Nah, hari ini Jacknya kenapa ditunda-tunda? Jadi bolak-balik saja ini Jacknya bolak-balik. Nah, ini Jacknya bolak-balik. Siapa Jack itu? Wajahnya perhatikan dengan cermat. Ya, ini ilustrasi lo ya. Dan tidak bisa dikatakan itu siapa. Ini Jack, gitu ya. Katanya dipanggilnya Jack. Jadi hari ini ya sudah, silakan laporkan saja. Nanti Jack makin boncos lagi nanti, ya kan? Karena dia nanti pasti setelah ini pasti ada komentar dari para termul. Wah, termul nanti sudah berkomentar merapat lagi ke tembok ratapan Yerusalem. Nah, apa mereka ke sana pulang itu nggak ada apa-apanya? Ya, makin boncos saja Jacknya. Nah, itu aja ya. Jadi intinya sudah jelas ya. Kita terus mengadakan perlawanan. Jadi kita akan sama dengan Lord. Jadi saya ditangkap waktu itu diam saja, tapi kemudian saya digeledah diam saja, tapi ketika kemudian semuanya salah betul, saya akan lawan. Gitu. Itu yang kemudian dilakukan dan dengan Prapit melawannya. Itu ya. Pihak jadi termohonnya ditambahkan tadi siapa berarti nggak tahu, Mas? Pihak Termohonnya tadi ditambahkan. enggak, tadi yang turut termohon harus hadir adalah pihak kejaksaan. Oh, pihak Kejaksaan tadi tidak nggak hadir. Tadi nggak hadir. Kedua kalinya loh nih ya. Kayak Raisa 2 kali. Nah, itu sama. Dulu juga pernah kan, sehingga membuat sidang itu. Tapi penundaan ini ada hikmahnya. Hikmahnya adalah apa? Kita minggu depan bisa membersamai pejuang kita di sini juga sidangnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu Dr. Tifausia Tiasuma. Yang jangan kepleset ya teman-teman, artikan baik-baik statement Dr. Tifa yang katanya saya tidak lagi terlibat. Enggak, ujungnya perhatikan itu ya. Jadi biarkan Dr. Tifa nanti yang menyampaikan. Dr. Tifa terkait apa? Tentang sebaiknya tanyakan kepada yang bersangkutan ya. Saya tidak punya legal standing untuk menjelaskan, meskipun saya membaca sudah apa yang dimohonkan. Itu ya teman-teman semua. Mas Roy jadi tanggal berapa, Mas? Saya jadi tanggal 14. Untuk ini jadi tanggal 14. Pra-peradilan yang keempat jadi tanggal 14. Pra-peradilan yang kelima kapan? Nah, nanti tunggu tanggal waktunya. Ya, gitu. 5 soal apa? Nah, nanti tunggu juga, ya, gitu. Jadi banyak misteri, masih banyak kartu-kartu yang bisa dimainkan. Ya, gitu. Oke, itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Cukup ya. Cukup ya.